warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang networking model. Di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama ada pengenalan networking model, before versus after networking model, pengenalan OSI layer, pengenalan TCP/IP, TCP/IP application layer, TCP/IP transport layer, TCP/IP network layer, TCP/IP data link dan physical encapsulation dan decapsulation. Di sini ada pengenalan networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, di sini ada before versus after networking model. Sebelum mengenal networking model dan sesudah mengenal networking model. Yang sebelum mengenal networking model ini lebih berantakan dan tidak beraturan. Sedangkan yang sudah mengenal networking model ini tuh lebih tersusun dan rapi. Di sini ada pengenalan OSI layer. Networking model itu ada dua. Networking sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibandingkan OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization OSI sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Di sini ada pengenalan TCP/IP. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense (DoD). Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Di sini ada cara kerja TCP/IP. Yang pertama ada memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Yang kedua ada paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan route pengiriman data. Yang ketiga ada paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah dikirim dan sampai ke alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugas masing-masing, mulai dari penerima sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Di sini ada contoh cara kerja jaringan TCP/IP. Dari pengirim paket data ke penerima paket data dipecah menjadi beberapa router dengan jalur yang berbeda-beda, seperti bisa di atas, router atas, atau router tengah, dan bisa juga ke router bawah. Internet protokol menentukan alamat dan jalur paket, sedangkan Transmission Control Protocol menentukan paket sampai lengkap dan urut setelah tiba di penerima paket data. Semua paket data disusun kembali menjadi data semula. Nah, di sini ada struktur OSI vs TCP/IP. Di sini ada struktur OSI memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP/IP di sini ada yang memiliki 4 lapisan, dan juga di sini ada TCP/IP yang memiliki 5 lapisan. Struktur OSI terdiri dari physical, data link, network
transport, session, presentation, application. Terus di sini TCP/IP yang memiliki 4 layer itu ada link, internet, transport, dan application. Terus di sini ada TCP/IP yang memiliki 5 lapisan. Di sini ada physical, data link, network, transport, dan application. Jadi OSI itu lebih detail, sedangkan TCP/IP lebih sederhana. Karena itu TCP/IP lebih sering digunakan dibandingkan OSI. Nah, di sini ada TCP/IP application layer. Aplikasi layer adalah lapisan yang berfungsi langsung yang digunakan untuk pengguna. Fungsi application layer melayani antar muka. Untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contoh protokolnya ada HTTP untuk membuka website. Di sini ada FTP untuk mengirim atau mengambil file. Di sini ada SMTP juga untuk mengirim email. Di sini ada transport layer atau lapisan transport. Adalah lapisan yang bertugas untuk mengatur proses pengiriman data dan memastikan komunikasi antar aplikasi perangkat yang berbeda dan dapat berjalan dengan baik. Fungsi transport layer adalah untuk mengatur mengirim data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Di sini fungsi transport layer untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya ada TCP dan UDP. TPC atau Transmission Control Protocol digunakan ketika data harus sampai akurat dan berurutan, misalnya saat membuka website atau mengirim email. UDP atau User Datagram. UDP atau User Datagram Protokol digunakan ketika kecepatan lebih penting daripada keakuratan, seperti pada video live streaming atau game online. Di sini ada struktur TCP/IP model. TCP transmisi contoh protokol, kontrol protokol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan memudahkan dalam menentukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. UDP itu User Datagram Protocol, tidak berbasis koneksi dan tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, di sini ada fungsi dari TCP. TCP/IP model lebih fokus pada fungsionalitas dan efisien dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utamanya di sini yang pertama ada menyediakan kompleksitas komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua ada mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Yang ketiga ada menyediakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Nah, di sini ada TCP/IP network layer.
Network layer adalah lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Memberikan IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, di sini ada contoh pada gambar. Ini kita bisa lihat sebuah topologi jaringan yang terdiri dari beberapa router. Switch dan PC dan printer. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Switch digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan lokasi, dan PC sebagai perangkat pengguna wireless. Router yang menyediakan koneksi jaringan secara kabel. Router pada network layer membaca alamat IP tujuan pada paket data, kemudian menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket tersebut ke jaringan tujuan. Pada gambar terlihat beberapa router yang saling terhubung. Jalur berwarna merah menunjukkan route yang dilewati paket data ketika berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain. Misalnya sebuah PC jaringan itu memiliki IP 12.2.1.1 ingin mengirim data ke PC di jaringan 221.10.20.20. Nah, PC mengirimkan paket ke gateway atau router lain. Router membaca IP tujuan paket diteruskan melalui beberapa router lainnya sesuai tabel routing. Setelah sampai di jaringan tujuan, paket dikirimkan ke PC tujuan melalui switch. Jadi dapat disimpulkan bahwa network layer ini bertanggung jawab atas pengalaman IP, sehingga perangkat dari berbagai jaringan yang berbeda tetapi dapat saling berkomunikasi melalui router. Jadi network layer ini bertugas mengatur alamat IP dan perutuhan, sehingga perangkat di jaringan yang jauh pun bisa saling terhubung dan berbicara satu sama lain. Terus di sini ada TCP/IP, data link, dan physical. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VSC frame sequence, yaitu error detection. Hanya mendeteksi error tanpa recover. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah match address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Di sini ada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengiriman terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan pada
paket data yang disebut dengan encapsulation pada komputer penerima. Jadi proses sebaliknya yaitu proses pembungkusan paket yang diterima dari pengiriman decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket yang utuh. Di sini ada contoh gambar. Gambar ini menunjukkan proses pengiriman data dari pengirim ke penerima, Nah, di sini data dipecah menjadi bagian-bagian kecil seperti application layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Lalu di sini dilakukan encapsulation atau pembungkusan saat turun dari lapisan application sampai physical layer. Lalu paket dikirim melewati jaringan, lalu diterima dan melakukan decapsulation atau pembukaan bungkusan saat dari lapisan physical layer ke application layer. Ini potongan-potongan data digabung kembali menjadi utuh. Intinya data dibungkus saat dikirim, lalu dibuka dan disusun kembali saat diterima. Lalu di sini ada gambar lagi. Pada gambar ini menunjukkan bagaimana data dibungkus saat dikirim dan dibuka saat diterima. Di sini ada sender, mulai dari data mentah, lalu ditambah ID TCP untuk transport, lalu ditambah header if IP untuk alamat dan rute, lalu ditambah header dan footer data link untuk pengiriman PC. Jadi satu paket lengkap siap dikirim. Ini lalu di sini ada receiver. Prosesnya itu terbalik, lapisan-lapisannya tersebut dibuka satu persatu mulai dari data link, terus IP, TCP, akhirnya tinggal data asli yang tersisa. Intinya setiap lapisan menambahkan label atau informasi sendiri saat dikirim, lalu label tersebut dilepas satu persatu saat sampai tujuan. Di sini yang terakhir ada nama pesan pada TCP IP. Pada gambar ini menjelaskan nama-nama data saat melewati setiap lapisan. Yang pertama ada segmen. Segmen itu saat di lapisan transport atau dibungkus header TCP. Yang kedua ada paket. Paket itu saat di lapisan network atau dibungkus header IP. Lalu yang ketiga ada frame. Frame itu di saat lapisan data link atau dibungkus header LH dan footer LT. Intinya sama data yang sama. Ini namanya berubah-ubah tergantung lapisan di mana dia berada. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.